Selamat pagi Bapak Ibu guru, orang tua, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Denner. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kinerja saya dengan SDGs yang saya pilih di sini adalah nomor 15, yaitu ekosistem daratan. Tujuan ekosistem daratan ini untuk melindungi, merestorisasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan serta menghentikan kehilangan keberagaman hayati. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengenal dulu apa itu lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu, makhluk hidup berupa sistem kompleks yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan ada dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya, lebah mengumpulkan nektar dari bunga untuk makanan. Sementara secara tidak langsung, mereka membantu dalam proses penyetupan bunga. Jadi, pemahaman antar interaksi ini mendukung tujuan ekosistem daratan yang bertujuan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem daratan serta menghentikan kehilangan keberagaman hayati. Jadi beberapa waktu lalu saya sudah melakukan survei ke orang-orang terdekat saya. Dan hasil survei itu adalah di daerah mereka tinggal sebanyak 8 dari 31 responden mengisi daerah mereka, yaitu di daerah Cipadas. Lalu 5 orang lainnya berada di Cideng, dan di 3 orang dari 31 responden mengatakan bahwa mereka tinggal di Ciberem, ada yang di Awalu dan ini dia. Lalu untuk pekerjaan dan pendidikan responden, 11 orang menyatakan bahwa mereka masih kuliah atau sudah kerja. Lalu di sini saya mencari data tentang daerah yang masih banyak pohon atau masih lestari gunung. Di sini kita bisa lihat di daerah Cipadas sebanyak 5 orang mengatakan bahwa daerah mereka masih lestari dan banyak pohon. Lalu di juga 2 orang mengatakan bahwa di daerah mereka pohon itu masih kurang. Lalu dari tindak lanjut pemerintah sebanyak 17 orang mengatakan bahwa daerah mereka sudah ada tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan sanksi atau pembersihan lingkungan. Namun sebanyak 14 orang tidak mengetahui atau tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah. Lalu sini saya juga mencari modus, median, dan mean dari umur responden. Di sini cara menghitung mean adalah dari data yang kita kumpulkan, kita tambah semua, lalu kita bagi. Hasilnya di sini 734, lalu dibagi dengan jumlah data yang ada. Jadi rata-rata umur responden adalah 23,6. Lalu di modus, cara mencari modus adalah diurutkan dari angka yang terkecil hingga yang besar, lalu mencari angka yang paling banyak muncul, yaitu umur 13 yang paling banyak 4 kali muncul. Lalu di sini saya juga mencari media. Cara mencari media adalah mengurutkan dari data yang paling kecil hingga terbesar, lalu mencari angka tengah. Di sini saya mendapatkan angka 17. Lalu apa peran interaksi sosial dalam ekosistem daratan? Perannya adalah mendorong interaksi sosial yang memperhatikan lingkungan, mengamalkan perilaku sesuai norma lingkungan, dan bekerja sama dengan dalam menjaga ekosistem daratan.
Polisi boleh putar. Menurut Bapak, apakah di daerah Bapak masih apakah jadi pindah lanjut dari selain menurut kalau kita lakukan banyak ya Pak. Jadi itu wawancara saya bersama Pak Sapam di kompleks saya, dan memang beberapa responden menyatakan bahwa apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ekosistem daratan ya tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Nah, lalu apa peranan globalisasi dalam ekosistem daratan? Yaitu adanya perdagangan internasional seperti perdagangan kayu itu atau perdagangan lahan ke perkebunan. Namun harus dipastikan juga bukan dari hasil ilegal atau bukan dari penebangan yang tidak resmi. Lalu dari teknologi dan inovasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem daratan dan dapat membantu dalam pemantauan, pengelolaan, dan pemulihan ekosistem yang terancam. Dan apa hubungannya ekosistem daratan dengan norma? Norma-norma lingkungan ini bisa kita masukkan ke kurikulum sekolah kita untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap keberlanjutan lingkungan. Lalu di Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan prinsip keadilan sosial, termasuk perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Di norma itu ada 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dari norma agama seringkali mengajarkan pentingnya merawat dan menjaga alam. Lalu dari norma kesusilaan juga mencakup nilai-nilai seperti menghargai alam dan makhluk hidup. Dari norma kesopanan, misalnya mendorong perilaku seperti tidak membuang sampah pada tempatnya. Lalu dari norma hukum juga mencakup berbagai regulasi yang dirancang untuk melindungi ekosistem daratan dan keanekaragaman hayati. Lalu di sini undang-undang yang berlaku adalah ada banyak ya. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lalu juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Jadi dalam konteks agama juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan. Katolik juga mengajarkan kita sebagai orang manusia itu kita harus jaga bumi agar bumi itu kita tetap lestari gitu. Jadi sebuah amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia. Dan contoh ayat yang saya ambil di sini adalah Mazmur 24 ayat 1. Bumi adalah milik Tuhan dan segala isinya, dunia dan semua yang ada di dalamnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita harus bertanggung jawab sebagai bumi dan bertanggung jawab atas
pemeliharaan dan pengelolaan bumi. Nah, di sini jadi sini saya mau bertanya dulu nih kepada Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian. Apakah di sini ada gitu yang sering pakai tisu gitu buat ngelap meja atau buat sekedar ngelap muka atau habis nangis gitu nonton drakor gitu kan pakai tisu gitu, ada nggak? Ada. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman tahu nggak tisu itu asalnya dari mana? Nah, dari pohon ini ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di Indonesia sudah kehilangan 72% hutan aslinya akibat penebangan pohon secara terus-menerus yang mengakibatkan jumlah pohon itu semakin berkurang. Lalu dari produksi tisu ini juga menghasilkan limbah, dan limbah ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dan dari pohon yang berkurang ini bisa mengakibatkan kita juga sakit karena kurang pohon kan. Dan karena kurang pohon juga kita juga bisa terkena dengan apa yang kita rasakan sekarang, panas, terus global warming dan sebagainya. Jadi solusi saya di sini adalah untuk mengurangi penggunaan tisu. Sebagai contohnya dari produk saya di sini. Di sini adalah sapu tangan pengganti tisu. Hal yang sangat simpel namun tidak bisa dipakai. Jarang dipakai. Jadi dari sapu tangan yang sederhana ini bisa dipakai berkali-kali. Kalau tisu kan sekali lap udah, ya kan? Jadi cara membuatnya juga sangat simpel, dan di sini saya akan menunjukkan video. Hello teacher and friends, today I would like to teach you how to make handkerchief or sapu tangan. Let's go. First, cut the pattern approximately 10 cm by 10 cm. Secondly, sew the fabric with another fabric, overlapping one fabric. Bisa dipercepat. For decoration. Ready for use. Jadi itulah cara membuat sapu tangan versi saya. The conclusion is, creating a handkerchief requires meticulous attention to detail and a series of carefully executed steps. The end product is beautifully crafted accessory that can be used practically or given as a gift. Dan ini adalah hasil laporan neraca saya. Segitu. Bisa
Jadi di sini saya diberi uang dari awal 50.000, lalu saya di sini kepotong. Iya. Jadi di sini karet saya beli harga 3.000, dengan 5.000, jarum 1.000, lalu hiasan 7.000, dan ongkos merapikan jahitan itu 8.000. Jadi jumlahnya itu sekitar 24.000. Jadi sisa uang yang saya dapatkan yaitu 26.000. Lumayan. Jajan dikit, Pak. Lalu di sini ada lukisan di sini. Gini ya. Jadi di lukisan ini saya menggambar tentang orang yang sedang mereboisasi lingkungan di sekitar situ. Karena seperti yang saya bilang tadi, memproduksi tisu itu kan dari pohon kan. Banyak orang tuh kan pakai tisu, jadi pohon itu makin berkurang. Nah, di sini ada gerakan untuk mereboisasi tanaman. Jadi pohon. Jadi pohonnya itu ditanam kembali agar tidak kehabisan sumber oksigen seperti itu. Nah, di sini ada cerpen, tapi saya harus baca dari saya. Enggak, saya baca isi office, tenang aja. Jadi ada di pedalaman hutan itu ada Cecep, dia namanya Cecep beneran. Nah, si Cecep ini dia adalah pemimpin desa. Sejak remaja dia udah diajarin bapaknya untuk jaga alam mereka. Namun banyak banget oknum-oknum yang pengen lahan mereka karena lahan mereka tuh bagus banget. Dan akhirnya para si Cecep ini lengah, lahannya udah dibabat duluan. Akhirnya si Cecep sama semua warga desa bahu-membahu agar desanya itu kembali lagi, agar terreguisasi ulang gitu. Dan akhirnya usaha mereka membuahkan hasil dan si Cecep hidup bahagia. Itulah ya. Bisa singkatnya. Segitu aja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah materi. Terima kasih dan sekian. Oke, salah materi ya? Salah materi. Ya. Gantian lah ganti WA, ganti lah itu harusnya dan dulu. Bener gak? Bener semua nih. Oh nggak tahu ya. Ini udah siapa mulai lagi? Sumit lagi ya? Iya udah sumit. Boleh lagi deh. Pesan-pesan dari orang tuanya Kenneth boleh maju ke depan. Ini sepertinya dari beberapa murid cuman Faizal doang. Oke, boleh. Terima kasih. Jujur saya kaget ya ngeliat dia begini. Soalnya kalau dia bercanda-bercanda doang gitu. Jadi lumayan. Terima kasih juga kepada para guru yang sudah membimbing anak-anak karena buat saya nggak mudah. Dan untuk anak-anak yang sudah berdiri di sini saya juga sangat appreciate, sangat kaget karena kerja keras mereka. Apapun hasilnya bukan yang selalu terbaik, tapi sudah berusaha keras tampil di sini. Terima kasih. Terima kasih Kenneth. Kita lanjut aja ya. Ke sisi tanya jawab. Ini oke langsung dari Bu Hindi. Baik, terima kasih waktunya. Kenneth, sebelumnya Ibu apresiasi usaha Kenneth. Kenneth untuk proyek kali ini berbeda dari biasanya ya, lebih aktif, kemudian bahkan sampai tadi malam 9:30 Ibu chat aja juga langsung dibetulkan dengan cepat gitu ya. Tapi mohon maaf ternyata masih ada yang salah Kenneth. Nanti diperbaiki ya supaya PPT-nya tidak menjadi suatu data yang salah. Punten Bu Iin di slide ke 7. Nah, awalnya Ibu sedikit curiga dengan datanya Kenneth. Ketika respondennya umur sebegitu, kok rata-ratanya 23. Nah, kemudian Ibu hitung ternyata bukan 23. Nanti dihitung lagi ya, dibetulkan. Kemudian satu lagi, slide selanjutnya. Nah, median, kalau datanya genap, itu mediannya tidak mungkin bisa diambil di median itu kan median itu apa? Nilai tengah. Ya, nilai tengah. Kalau datanya genap,
Berarti nilai tengahnya tidak mungkin di satu angka, gitu ya. Pasti ada dua angka kemudian dirata-ratakan lagi. Berarti itu sepertinya medianya belum tepat ya. Nanti sama di PPT-nya dibetulkan lagi supaya hasil kamu menjadi hasil yang valid, hasil yang Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih atas koreksinya Ibu. Ada lagi? Oke, siapa Wisnu? Saya sebenarnya tidak bertanya, tapi lebih mengapresiasi ya. Ada literasi yang bagus di awal, sehubungan dengan penebangan pohon, berapa persen dari masalahnya bisa berkurang, dan solusi yang ditawarkan memang sekarang benar. Jarang sekali orang pakai sapu tangan, jarang sekali, sangat jarang. Kalau dulu kan biasanya diletakkan di sapu ya, sekarang sudah mulai jarang. Dan itu sebenarnya solusi yang bagi saya solusi yang cukup berani, karena sekarang semua orang rata-rata pakai tisu, sedangkan kamu mungkin untuk pakai sapu tangan itu sesuatu yang sangat berani. Karena apa? Sulit, karena sekarang harus buat sendiri. Jarang sekali orang jualan sapu tangan, semuanya jualan tisu ya. Tisunya ya kalau dikasih di perempatan itu kan ya beli satu dapat satu kan, sebetulnya kan ya. Berarti kan semakin banyak yang habis ya. Kita apresiasi yang pertama. Yang berikutnya tentang cerpen. Kalau Bapak Ibu ini sebenarnya cerita yang dibuat Kenneth itu berdasarkan konsultasi sebenarnya panjang ceritanya. Ceritanya sebenarnya panjang. Logiknya di sana adalah ada kekuatan corporate atau perusahaan, kekuatan negara dalam arti itu ada beberapa. Sebenarnya ini kompleks ceritanya dia, tapi dia tadi menceritakan begitu simpel. Tapi sebenarnya kalau dibaca nanti bisalah, kalau saya mau baca itu sebenarnya lebih kompleks. Dan saya tertariknya ketika dia konsultasi, Kenneth ini menceritakan sebenarnya ceritanya kalau dibuat novel sebenarnya bisa, gitu kan? Tapi dia memilih untuk membuatnya menjadi cerpen. Tidak banyak amat Pak. Ya, dan disyukur sampai tadi ya sampai nyambung ke gambarnya, saya kira itu bagus. Ada relasinya dengan materi-materi sebelumnya. Ya itu saja komentar saya, lebih ke komentar. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wisnu. Ada pertanyaan dari Rakyat Misalnya. Hello, Kenneth. Oh, yes. Okay, are you satisfied with your presentation today? Just a little bit. Okay, a little bit, yeah. Okay. Kenneth, I see your procedure text. There are some materials that you need for make handkerchief. Yeah. Okay. Can you tell me what's the materials that you need for make? The materials is scissors. Materials. Materials. Yep. The fabrics. Patchwork. Patchwork. The decoration. Decoration. Painting. What do you mean with painting? That's it. The materials just fabric, the paint. You don't need sewing. The sewing cream. I have a lot, but I don't think it's entered in material. Oh, what? The sewing, Wing tree? yes. The sewing string. But you put sewing tree on your handkerchief? Right. Oh, okay. You forgot the name? Oh, yeah. I'm understanding what do you mean. Oh, okay. Benang. Yes. Do you need? Yeah. Yeah, do you need it? Yeah? Yes. Okay. But in your text, there's no tools. Maybe you can say or tell me. The tools. Yes. The tools that you The need. tools is what? Benang jahit, Jarum. needle, Oh, needle. string. No, the string.
scissors. Okay. I think that's it. Okay. Yeah. Okay. You have to revise your procedure text, yeah. Okay. And then the last one. Beside use handicraft for as a gift, could you tell me what the function of handicraft? Handkerchief. Your The function to absorb the water or absorb the water. absorb the dirt. Okay, the dirty wine. Yes. That's that's it. Maybe I think yes. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Miss. Boleh baca atau sudah? Yes. Apa saja kan untuk akuntansimu, kamu tidak membuat itu apa fisiknya ya. Ya. Sama nanti perbaiki kamu yang di laporan ya biar bisa dicek. Oke, mungkin. Ada pertanyaan lagi? Baik, dari penguatan tadi Pak Karnati ya. Kita ada. Oke, baik, good job Ken menyampaikan presentasi dari awal sampai akhir dengan lancar. Sebelumnya juga masih bimbingan struggle ya kok solusinya apa, tapi akhirnya ketemu satu solusi yang ternyata diapresiasi oleh Bapak Ibu guru juga. Nah, sebenarnya pertanyaannya simpel, nanti apakah kedepannya Kenneth bakalan nggak pakai tisu gitu dan beralih memakai sapu tangan, dan apakah akan apa ya mengentertain atau mengajak lingkungan keluarga dulu dari lingkungan kecil dulu ke depannya seperti apa? Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk sapu tangan ini akan saya gunakan bertahap. Jadi nggak langsung pakai sapu tangan gitu. Karena susah juga lepas dari tisu. Beneran susah. Makanya saya bakal coba pakai sapu tangan untuk hal-hal biasa aja, untuk buka atau untuk meja. Dan untuk pemberiannya ke orang tua, ke ini saudara gitu. Jadi mulai mengurangi penggunaan tisu itu secara bertahap seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kenneth, terima kasih guru untuk pertanyaannya. Oh, sudah habis ya? Oke. Jangan biasa ya. Terima saya dulu. Meriah banget itu sepertinya akhirnya meriah.